Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kelima, mata kuliah akustik kelautan, kita akan membahas mengenai sonar. Sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa materi kuliah ini diambil dari berbagai sumber dan diusahakan ditampilkan selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengajaran. Kami tidak mengklaim apapun terkait dengan hak cipta atau intelektual dari materi kuliah ini. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar sonar aktif dan pasif. Yang menjadi bahan kajian pada kuliah hari ini meliputi persamaan sonar, baik sonar aktif maupun sonar pasif, serta beberapa parameter sonar, seperti source level, transmission loss, target strength, reverberation level, noise level, dan directivity index. Jadi, apa itu sonar? Sonar yang merupakan akronim dari Sound Navigation and Tracking adalah sistem untuk mendeteksi objek di bawah air dengan cara memancarkan dan atau menerima gelombang suara dari objek di sekitarnya. Sonar merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk bernavigasi dan mendeteksi keberadaan objek lain menggunakan gelombang suara atau akustik. Sonar juga dapat berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu perairan. Sonar terdiri dari sonar aktif dan sonar pasif. Perhatikan gambar berikut. Kapal berwarna hitam yang berada di permukaan memancarkan gelombang suara ke bawah air. Gelombang suara tersebut mengenai target berupa kapal selam berwarna biru. Kapal selam memantulkan kembali gelombang suara tersebut dan kemudian kapal yang ada di permukaan menangkap suara pantulannya. Mekanisme ini disebut sebagai sonar aktif, di mana sistem sonar memancarkan gelombang suara dan menerima kembali suara pantulan atau gema dari target. Pada gambar kedua, paus yang ada di dalam air memancarkan suara. Suara tersebut diterima oleh hidropon kapal yang ada di permukaan. Mekanisme ini disebut sebagai sonar pasif, di mana sistem hanya menerima atau mendengar suara yang dipancarkan oleh target. Persamaan sonar secara sistematis mempelajari proses perambatan suara dari sumber suara sampai ke penerima suara. Proses perambatan gelombang suara tidak terlepas dari noise atau sinyal yang tidak diinginkan. Noise dapat berasal dari lingkungan medium perambatan suara maupun instrumen sonar itu sendiri. Dengan persamaan sonar, kita dapat menentukan nilai rasio signal to noise. Persamaan sonar mempelajari seberapa keras sumber suara atau source level, pelemahan oleh medium perambatan atau transmission loss, kekuatan pantulan atau target strength, tingkat kebisingan atau noise level, dan karakteristik penerima, array gain. Beberapa parameter di atas kita kenal sebagai parameter sonar. Parameter sonar ditentukan oleh instrumen sonar, media perambatan, dan target. Instrumen sonar menentukan nilai source level, self noise level, receiver directivity index, dan detektor threshold. Medium perambatan suara menentukan nilai transmission loss, reverberation level, dan ambient noise level. Transmission loss terjadi akibat adanya spreading atau penghamburan dan absorption atau penyerapan pada gelombang suara. Sedangkan target menentukan parameter target strength pada sonar aktif dan source level pada sonar pasif. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari parameter-parameter tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menjelaskan mekanisme kerja dari sonar aktif. Kapal akan memancarkan suara dengan intensitas sebesar SL atau source level. Suara akan merambat melalui medium hingga mengenai target. Dalam proses perambatan suara tersebut, intensitas suara melemah sebesar transmission loss atau SL.
Besarnya suara yang mengenai target adalah source level dikurangi dengan transmission loss. Target memantulkan suara tersebut dengan penguatan sebesar target strength atau TS. Nilai target strength ditentukan oleh jenis dan ukuran target. Suara yang dipantulkan oleh target diterima oleh instrumen sonar dengan pelemahan sebesar transmission loss. Sinyal yang diterima kembali oleh instrumen tercampur dengan noise atau kebisingan. Jika tingkat kebisingan adalah NL atau noise level, maka rasio dari sinyal terhadap noise adalah SNR sama dengan SL min 2TL plus TS min NL. Receiver besar umumnya terdiri dari serangkaian receiver ukuran kecil. Rangkaian receiver ini memberi penguatan atau gain terhadap sinyal yang diterima. Besarnya gain ditentukan oleh arah datangnya sinyal. Tingkat kebisingan kemudian dikurangi dengan penguatan array atau AG. Jadi, signal to noise ratio pada sonar aktif adalah SNR sama dengan SL min 2TL plus TS min NL min AG. Pada sonar pasif, sumber suara berasal hanya dari target. Perhatikan gambar berikut. Kapal selam yang berada di bawah air menghasilkan suara dengan intensitas sebesar SL. Suara tersebut tertangkap oleh peralatan sonar yang ada pada kapal di permukaan. Intensitas suara yang terdengar sebesar source level dikurangi transmission loss. Pada persamaan sonar pasif tidak ada gema atau target strength. Karena suara hanya satu arah, maka transmission loss hanya satu kali. Sama halnya dengan sonar aktif, pada sonar pasif juga terdapat noise. Sinyal to noise ratio dapat dihitung dengan mengurangi source level dengan transmission loss dan noise level. Dengan memperhitungkan array gain, persamaan sonar pasif menjadi sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada sonar aktif, kuat sumber suara berasal dari instrumen pemancar suara, sedangkan pada sonar pasif, source level berasal dari target. Source level adalah kuat suara yang diukur pada jarak 1 meter dari sumber suara. Source level dapat dinyatakan dalam intensitas suara dengan satuan watt per meter persegi atau dalam pressure dalam satuan Pascal. Kuat suara dalam pressure sering disebut sebagai sound pressure level. Jika 1 watt daya akustik dipancarkan ke segala arah atau secara omnidireksional, maka intensitas pada jarak 1 meter adalah 1 watt per 4 V meter persegi atau 0,08 watt per meter persegi. Referensi tekanan suara dalam air adalah 1 mikropascal. Intensitas suara dalam air laut adalah sebagai berikut. Intensitas adalah pressure kuadrat dibagi densitas dan cepat rambat suara di air. Kecepatan suara di air kita anggap 1500 meter per sekon dan densitas air laut 1000 kg per meter kubik. Dengan memasukkan nilai tersebut, maka intensitas referensi untuk suara di bawah air adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 419 watt per meter persegi. Apabila dinyatakan dalam desibel, adalah 170,8 desibel. Setiap penambahan daya, maka source level menjadi 170,8 ditambah 10 log P, di mana P adalah daya dalam watt. Saat sinyal akustik bergerak di lautan, sinyal tersebut melemah dan terdistorsi oleh beberapa mekanisme. Transmission loss didefinisikan sebagai kehilangan intensitas suara dalam desibel untuk setiap penambahan jarak dari sumber suara. Salah satu yang menyebabkan transmission loss adalah spreading. Spreading adalah proses pelemahan suara akibat adanya penyerapan energi suara. Dengan asumsi bahwa semua energi akustik didistribusikan ke segala arah, maka intensitas akan menurun sebanding dengan luas permukaan bola.
Semakin jauh suara meninggalkan sumbernya, maka intensitas suara semakin mengecil. Perhatikan gambar berikut. Pada jarak S dari sumber suara, intensitas akan berkurang sebesar 1/4. Sedangkan apabila jaraknya bertambah 2 kali S, maka intensitas akan berkurang lagi sebesar 4 kalinya. Faktor lain yang menyebabkan transmission loss adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses melemahnya energi suara oleh medium perambatannya. Energi suara tersebut dikonversi menjadi energi panas. Besarnya absorpsi dipengaruhi oleh kondisi perairan. Perhatikan gambar berikut. Gambar A menunjukkan besarnya absorpsi terhadap frekuensi pada beberapa salinitas. Absorpsi di air laut lebih besar dari absorpsi di air tawar. Salinitas tidak mempengaruhi absorpsi pada frekuensi suara lebih dari 1000 kHz. Pada gambar B, temperatur tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya absorpsi. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa semakin tinggi frekuensi suara, maka absorpsi semakin besar. Itu sebabnya, untuk pengukuran kedalaman di laut dalam dengan menggunakan echo sounder, digunakan echo sounder dengan frekuensi rendah. Berikut adalah persamaan untuk menghitung besarnya koefisien absorpsi suara di perairan. Besarnya transmission loss adalah penjumlahan dari kehilangan energi suara akibat spreading dan akibat absorpsi. Spreading sangat dipengaruhi oleh jarak, sedangkan absorpsi dipengaruhi oleh koefisien absorpsi dan jarak. Noise adalah suara yang berasal dari selain target. Noise juga dapat diartikan sebagai suara yang tidak kita inginkan. Dalam sonar, noise dapat berasal dari lingkungan, yang disebut ambient noise, maupun noise yang berasal dari peralatan sonar itu sendiri, atau self noise. Di lautan, ambient noise dapat berasal dari suara biota, suara kapal, suara dari sonar lain, maupun suara akibat proses oceanografi seperti gelombang, hujan, dan lain-lain. Self noise biasanya berkaitan dengan kelistrikan dari sonar. Dalam menganalisis suara, noise perlu direduksi terlebih dahulu agar tidak mengganggu suara dari target. Suara yang diterima oleh peralatan sonar kadangkali sudah tercampur dengan noise. Untuk dapat mengidentifikasi suara target, maka noise tidak boleh memiliki intensitas lebih besar dari sinyal itu sendiri. Sinyal to noise ratio adalah sinyal yang sudah dipisahkan dari noise. Perhatikan gambar berikut. Sinyal adalah hasil perekaman suara lobster yang tercampur dengan noise. Dalam hal ini adalah suara aerator yang ada pada akuarium. Untuk dapat menganalisis suara lobster dengan tepat, maka suara aerator harus direduksi dari sinyal. Dengan menghilangkan suara aerator, maka diperoleh suara lobster yang lebih jelas. Intensitas sinyal yang lebih besar dari noise dapat dipisahkan dengan menetapkan nilai ambang batas dari noise atau threshold. Detection threshold adalah nilai ambang batas yang digunakan untuk mendeteksi sinyal dari noise. Dengan menetapkan nilai detection threshold terlalu besar, maka sinyal dianggap sebagai noise. Sedangkan apabila detection threshold terlalu rendah, maka noise akan dianggap sebagai sinyal. Pada saat sonar aktif memancarkan suara, suara gema yang kembali bisa berasal dari berbagai sumber selain dari target yang ingin kita lihat. Sumber gema dapat berasal dari permukaan, dasar perairan, maupun dari volume perairan. Gangguan total merupakan penjumlahan dari tingkat kebisingan dan reverberasi. Dengan adanya reverberasi, dapat mengurangi kemampuan kita untuk mendeteksi target strength. Ada dua jenis background noise yang dapat menutupi sinyal yang ingin kita deteksi. Noise background adalah suara yang berasal dari luar sistem, seperti angin, gelombang, aktivitas biologi, maupun dari suara kapal. Reverberation level adalah suara hamburan balik dari sistem akustik itu sendiri. Permukaan air dan dasar perairan merupakan reflektor yang sangat baik.
Selain itu, suara mungkin tersebar oleh materi yang ada pada perairan, seperti plankton. Meskipun kedua jenis noise background umumnya hadir secara bersamaan, namun kadangkala salah satunya menjadi lebih dominan. Sekian perkuliahan hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai instrumen akustik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.